Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Acara selanjutnya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untayan hikmah tausiah yang akan disampaikan oleh Guru Mulia Bu Yahya kepada guru kita tercinta Bu Yahya. Dengan segala hormat kami persilahkan. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Uzkur salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi ummati Rasulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ya rabbana ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya rabbana ala khidmati ummati habibika sayyidina Muhammad. Kama jama'tana ya rabbana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na yawmal qiyamati fil jannati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut ash-shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib, dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang husnudzon kami kepada Allah dengan kedatangan para habaib, insyaallah tanda kita dikabul, insyaallah. Kita semakin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama pewaris baginda Nabi dan juga para hadirin hadirat, para perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan oleh guru kita semuanya, Habib kita Habibana Husin, kita ini semacam reuni, dan betul kalau kami sampaikan bahwasanya kami mulai berjuang dari arah barat di Jawa Barat hingga pada suatu ketika ada permintaan agar kami ke Jawa Timur, dan tentunya melalui proses yang agak lama hingga sampailah kepada waktu yang telah ditentukan untuk mengadakan acara di Jawa Timur. Yang mengajak waktu itu adalah Abah Huda, dan kita tidak mengerti dengan siapa nanti bakal mengadakan acara. Setelah di tempat, subhanallah, acara itu betul-betul acara yang sangat indah. Rupanya kami dipertemukan kembali dengan Habibana Husin di tempat tersebut, di majlis tersebut. Jadi awal Al-Bahjah membuka majlis adalah dengan rasa waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu kami terus berjalan majlis di sekitar Kesembuhan sini, dan Habib Husin Masya Allah semakin berkah, manfaatnya semakin besar di mana-mana. Adapun kami dengan Habib Husin sudah lama dari dulu, bukan saja teman di pondok, akan tapi di luar pondok mainnya dengan beliau keliling. Dan kelebihan beliau adalah ini ya, ilmu yang perlu diambil adalah senang silaturahmi. Kami dikenalkan dengan tokoh-tokoh, kiai-kiai mulai dari Tulungagung sampai Nganjuk sampai mana diajak sama beliau ke Kediri. Jadi adalah kita belajar dari beliau ilmu berani berinteraksi dengan orang, yang sekaligus wasiat Guru Mulia Habib Abdullah Baharun, kekayaan yang sesungguhnya adalah kau menjalin hubungan baik dengan orang-orang.
siapapun. Dan ini diajari oleh Habib Husin. Jadi kita menjadi percaya bisa kesana kemari dengan Habibana Husin. Sampai beliau Masya Allah dengan rasulnya, alhamdulillah rasul semakin berkembang insya Allah. Rasul terus istiqomah dan berkah, banyak manfaat dengan adanya rasul ini. Dan harus terus para pendukung-pendukung rasul harus setiap hari meningkatkan perjuangannya hingga sampai kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita cerita tentang sebelum kita bicara Maulid Nabi itu sebetulnya bukan sekedar urusan kita dengan Nabi. Reuni antara umat Nabi juga dong, sambung hati. Nabi Muhammad sudah wafat. Kalau kita ingin ngabdi kepada Nabi, nggak ada kesempatan ngabdi kepada Nabi, Nabi sudah wafat. Tapi kesempatan kita mengabdi untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau nyodorkan sesuatu untuk bagi Nabi, sudah. Nabi perlu kalau kita itu baik dengan umat Nabi. Jadi reuni begini nih. Kalau Habib Husin menyifati reuni. Pertemuan antara umat Nabi karena Nabi agar kita semakin cinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunut. Ada cerita dengan ngunut Habib Husin. Sekali reuni saya ceritakan. Kita dulu disambung-sambungkan. Kita itu dulu dengan sepupu beliau Habib Hasan Ba'bud, Allah yarham. Oleh Habib Mustafa Ba'bud kita minta petunjuk mau mondok bulan Ramadan. Akhirnya kami dengan Habib Hasan Ba'bud, dan di sini ada Kang Muhdar, ada lah bukan Muhdar, mana ada Habib Mustafa dikirim ke Romo Yai Ali Sotik di tempat atas. Waktu itu Gus Hatib ada di belakang Gus Hatib. Waktu itu tahunnya enggak apa-apa tahun. Pertama kali Gus Hatib baca kitab. Wah, itu pokoknya itu. Kami masih ingat. Dan kami belajar dengan beliau membaca kitab Tanwirul Qulub hatam. Kalau saya pakai hatam, enggak setengah, enggak potong depan, potong belakang. Sampai selesai hatam Tanwirul Qulub untuk baca kitab. Ini adalah kalau kita bicara tentang hubungan kita dengan beberapa ulama. Cuman karena waktu itu kita hilang lama, seolah-olah kita tidak ada urusan dengan orang Jawa Timur. Apalagi padahal kula bosone Jawi sampai kalian jenengan. Mergo ceramah bahasa Indonesia dipikir tutuk wong Jawa, malah Jawa. Aslinya kula nggih Jawi asli. Terus urusan dengan Masya Allah, kalau kita di tempat beliau Habib Husin, kita sering ke Mayan, Romo Yai Najib Zamzami, kemudian kita ke Romo Yembaran, Masya Allah, Ibu Stomi, adapun Mangun Sari, Ya Abdul Khabir. Kalau dulu masih kecil kita sering diajak kuliah subuh setiap Ahad. Sampai hari ini majelis itu masih ada. Ibunda kami, umi kami adalah lulusan daripada Mangun Sari, disusul kakak kami. Kalau urusan kita juga pernah mondok di Lirboyo sana, urusan dengan pesantren-pesantren, Masya Allah. Nah ini kita ini yang harus kita sadari bahwasanya kita ini banyak kesamaan yang perlu kita hadirkan. Lagi-lagi, apalagi yang disebut oleh Habib Husin tadi, kita punya akidah ahli sunnati wal jamaati. Kalau kita kembalikan akidah ahli sunnah wal jamaah, maulid Nabi kita sedikit kita membentengi akidah kita. Ciri akidah ahli sunnati wal jamaati adalah didukung dengan dua pilar yang tidak boleh kita tinggalkan. Salah satu dari dua pilar tersebut, yang pertama adalah hubbu ahli bait Rasulillah, yang kedua hubbu ashabi Rasulillah. Mencintai ahli bait Nabi, yang kedua mencintai sahabat Nabi. Kalau satu ditanggalkan, satu dijatuhkan, runtuhlah akidah ahli sunnati wal jamaati. Maka kalau ada sekelompok kaum yang mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, kok tidak kenal ahli bait Nabi Muhammad, tidak menguatkan kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad, maka diragukan ke ahli sunnahannya. Atau orang yang mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati, akan tapi kok tidak senang dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia adalah kropos, akidahnya tidak benar. Ini dua hal. Dan ini sudah kita pahami dari kecil dulu, Masya Allah. Di kampung kita ini, kalau kita bicara tentang kembali kepada baginda Nabi, ya kembali kepada akidah Nabi. Kita di kampung-kampung sudah biasa diajarkan oleh guru-guru mulia kita dengan menghafalkan syair-syair yang menunjukkan tentang akidah kita. Maka jangan ragu tentang akidah ahlissunnati wal jamaatil asy'ariyati. Akidah bagi kita adalah nomor satu, gak boleh diganggu. Kalau ada orang mencaci, mengolok namanya buyayah, yaitu enteng. Tapi kalau akidah diganggu, jangan. Akidah ahlissunnati wal jamaati harus kita pertahankan. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita masih ingat di kampung kita itu kebiasaan di musola-musola puji-pujian seperti Allah wujud kita maka
mukhalafatu lil hawa. Itu khas Jawa Timur. Kalau Jawa Barat beda lagi lagunya, tapi kurang lebih syairnya semacam itu. Bahkan ada lagi Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Kalau jangan sampai ada orang berani mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita di kampung kita sudah diajar begitu tanpa sadar. Orang hebat, orang dulu tuh hebat. Bagaimana menanamkan akidah. Sehingga kalau zaman dulu tuh ada orang berani mencaci Sayyidina Ali, marah, jangan macam-macam. Berani mencaci Sayyidina Abu Bakar, marah. Akan tapi rongrong akidah bermacam-macam cara. Ada diajari kita untuk membenci ahli bait Nabi, diajari membenci sahabat Nabi. Tujuannya adalah apa? Agar kita putus dengan baginda Nabi. Kalau putus dengan baginda Nabi, maka putus dengan syariat. Kalau putus syariat, putus dengan Allah, maka tempatnya di neraka. Mari kita selalu sadar bahwa kita punya akidah yang harus kita jaga. Dan ciri akidah ahli sunnati wal jamaati adalah dia menyebarkan kebaikan dengan keindahan, kelembutan. Kalaupun ada ketegasan, tentu ketegasan yang disertai dengan keindahan. Seperti itu. Baik, malam ini kita ingin sambung hati dengan baginda, menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan kepada para habaib yang datang di sini yang tidak kami sebut satu demi satu, kami ucapkan terima kasih. Anda adalah mewakili baginda Nabi hadir di sini, mengingatkan kalau Anda keturunan Nabi ini. Yang syukur kami bisa berkumpul dengan Anda semua dan juga para alim ulama dan semuanya ini. Yang harus kita sadari di saat merayakan Maulid Nabi adalah apa tujuan daripada merayakan Maulid Nabi. Supaya kita ini tahu. Kalau Anda mau pergi ke pasar nggak tahu tujuannya, pulang Anda tidak membawa apa-apa. Kalau Anda penjual rujak pergi ke pasar pasti jelas arahnya ke tempat sayur sama cabai. Kalau Anda penjual soto pasti Anda ke tempatnya. Karena Anda punya tujuan yang tersimpan di otak Anda, di hati Anda. Nah sekarang Anda datang ke sini untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi, apa yang Anda cari di balik itu semuanya? Kalau Anda tidak ngerti maksud daripada kedatangan Anda ke tempat ini, maka Anda pulang pun tidak membawa apa-apa. Sekarang kita kukuhkan kembali. Kita datang ke tempat ini ada maksud. Dan harus kita bawa pulang, kita harus membawa hasil. Disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita semua beriman kepada Allah, ingin dapatkan ridho Allah, ingin dapatkan surga Allah, ingin mulia dan seterusnya. Surga Allah indah, neraka Allah mengerikan, mengerikan, mengerikan. Akan tapi ketahuilah, untuk sampai surga Allah, mendapatkan ridho Allah, tidak ada pintu yang dibuka menuju keridhaan Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika engkau mencintai Allah, makna mencintai Allah di sini luas, ditandai dengan kepatuhan iman kita, taat kita kepada Allah. Jika kau benar dalam keimananmu kepada Allah, kepatuhanmu kepada Allah, jika benar engkau mencintai Allah, maka disebutkan di situ fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah. Kalau sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang agung dari Allah, kalau sudah dicintai Allah enak. Apa yang kurang? Dikatakan para ulama, jika sudah Allah bersamamu dan mencintaimu, siapa yang bisa mengganggumu? Tapi jika Allah sudah tidak denganmu, siapa yang bisa menolongmu? Kalau sudah menjadi kekasih Allah, Allah mencintai kita, maka beres semuanya urusan dunia akhirat kita. Maka gelar kekasih Allah harus kita kejar. Tapi ingat, kita tidak akan bisa menjadi kekasih Allah kecuali kita melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kita datang ke sini untuk sampai kepada Allah, tapi ingat melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai bangsa manusia, sama dengan kita. Sehingga mudah untuk kita tiru, suri toladani. Nabi Muhammad bukan dari malaikat. Kalau Nabi kita dari para malaikat, banyak yang berhujjah, banyak beralasan untuk tidak bisa mengikuti Nabi. Karena apa? Beliau malaikat, tapi Nabi manusia seperti kita.
untuk bisa kita contoh dalam urusannya dengan Allah, urusannya dengan keluarga, urusannya dengan anak, urusannya dengan sahabat, urusannya dengan pembantu, urusan di saat jual beli, urusan di saat perang. Ada semuanya suri teladan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu adalah ada pada kita pada zaman ini. Hari ini ada orang berurusan dengan istri, hari ini ada orang berurusan dengan anak, hari ini ada tetangga, hari ini berurusan dengan bisnis, ada semuanya. Maka kalau kita ingin mewarnai hidup kita dengan benar, dengan warna yang benar, warna yang baik, maka satu-satunya jalan harus kita menurut baginda, mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengikuti baginda Nabi itu gimana? Saya ingin benar dengan ikut baginda Nabi seperti yang dilakukan Nabi. Saya betul ingin ikut. Ketahuilah bahwasanya berkata mengikuti Nabi itu mudah, tapi mengikuti Nabi dengan sesungguhnya itu ternyata tidak gampang. Kalau ngomong mengikuti Nabi mah enteng, tapi mengikuti Nabi dengan perilaku kita adalah berat. Dan beratnya kita mengikuti perilaku Nabi karena di hati kita belum tergerak untuk mengikuti Nabi. Selagi hati ini belum tergerak, belum ada kemauan, susah. Anda pergi ke pasar mau belanja, di terik bawah terik matahari, capek pasar, bahkan bunda ada gerimis, jalan becek. Anda beli semuanya, Anda belanja, kemudian pulang ke rumah, Anda memenanak nasi dengan penuh ibu-ibu ini, panas, keringat segala macam. Demi anak yang lagi sekolah, agar pulang sekolah nanti sudah ada nasi yang dimasak dan ada sayur dan enak. Ada semangat, ada motivasi, Anda melakukan itu semuanya. Karena di dalam hati Anda ada kecintaan kepada anak Anda, kecintaan pada suami. Seorang bapak yang pergi kerja di bawah terik matahari, meres keringat, banting tulang, semuanya dilakukan setiap hari. Ada sesuatu yang tersimpan di hatinya untuk yang dicintainya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Nah, untuk kita mengikuti Nabi Muhammad akan menjadi mudah kalau ada kekuatan dalam hati kita. Jadi bagaimana agar kita bisa mengikuti Nabi dengan gampang? Bahkan kalau sudah hati itu kena, mengikuti Nabi itu menjadi sebuah keharusan dan akan dinikmati seperti apapun. Berbuat untuk yang dicintainya. Kita harus paham mana cinta itu dulu. Seorang ibu bayangkan di tengah malam dibangun oleh anak yang baru umur 2 bulan 3 bulan dengan tangisnya, dia tidak marah kok. Bergegas sang ibu menidurkan kembali sang anak, memberikan susu dan seterusnya. Kalau ternyata anaknya ngompol, segera diganti dengan popok yang baru dan seterusnya. Di pagi hari memandikan pun tidak pernah berkeluh kesah dan seterusnya. Seorang ibu karena beliau itu melayani anak dengan cinta. Kemudian bekerja mencari uang untuk anak demi cinta. Jadi kekuatan di dalam hati itulah yang menjadikan semuanya ringan. Dan bisa kita balik, wahai hamba Allah. Kapan seorang istri merasa berat di dalam mengabdi kepada pasangan? Kapan seorang bapak dan ibu merasa berat melayani anak? Kapan seorang anak itu merasa berat untuk bakti pada orang tua? Yaitu di saat hatinya sudah mulai berkurang cinta dan kasihnya. Jadi kalau sudah hilang rasa cinta dan kasih, maka akan menjadi berat untuk mengabdi. Misalnya tidak ada urusan tuh anaknya siapa, apalagi tidak ada harapan di balik besarnya anak ini, maka orang susah mengabdi kepada anak tersebut. Tapi seorang ibu yang bercita-cita, anakku akan menjadi besar nanti, akan sukses nanti, maka seorang ibu bersemangat di dalam melayani anaknya. Nah, begitu juga kita dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih dari itu. Maka yang mengatakan cinta hanya dengan lesan itu mudah. Tapi sudahkah ada cinta di hati kita? Kalau sudah ada cinta di hati kita, akan mudah kita mengikuti Nabi atas dorongan cinta. Orang tahu kaidah cinta. Kalau sudah dengan cinta, lihat yang jauh terasa dekat, yang berat jadi ringan. Ngantuk pun jadi hilang. Semuanya demi cinta. Gak ada capek demi cinta dan cinta. Nah sekarang kita ini perlu deh koreksi diri kita sendiri yang selama ini ngaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun benih yakin kami ada semuanya. Dari kita semua ada benih-benih cinta. Akan tapi ada benih yang berkembang, ada yang benih kering lalu hilang. Maka mari kita suburkan benih-benih cinta. Yakin, yakin, yakin. Semuanya lihat, di saat diajak bicara dengan masalah cinta Nabi, mereka bersemangat karena di hati semuanya ada benih-benih cinta.
Akan tapi jangan sampai benih itu menjadi kering lalu tidak tumbuh dan hilang. Mari kita suburkan benih-benih cinta dengan acara-acara yang semacam ini. Nah itu yang perlu. Anda datang ke sini untuk menyuburkan benih cinta itu. Untuk menyuburkan benih cinta Anda, kalau sudah cinta Anda itu tumbuh subur, berkembang, maka tadi yang kita sebutkan mengikuti baginda Nabi sangat mudah. Atau sebaliknya, Anda koreksi diri Anda. Kalau kita menemukan diri kita ternyata kok susah ngikuti sunnah Nabi, maka Anda harus tahu benihnya tidak subur, harus disuburkan. Atau benihnya mati, na'udzubillah. Cinta kurang ada, cinta kurang subur, cinta kurang tumbuh. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Inilah yang dilakukan para ulama dengan mengadakan gebyar acara maulid, gebyar yang dihadirkan oleh para habaib, para ulama. Tujuannya adalah tadi untuk menumbuhkan benih-benih cinta yang sudah ada di dalam hati. Fadhal habib. Masyaallah, marhaba bikum. Fadhal. Ya Ahmad. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi, kita harus tahu kita datang ke tempat ini karena kita ingin menyuburkan cinta, benih-benih cinta yang ada di hati kita. Jangan bilang cinta tidak ada benih cinta. Ada benih cinta, cuman perbedaan antara satu dengan yang lainnya adalah benih itu subur atau tidak subur. Maka cara menyuburkan benih cinta ini, ayo kita ikuti petunjuk dari para ulama bagaimana menyuburkan benih cinta yang ada di dalam hati kita. Benih sudah ada, tapi kita suburkan. Termasuk acara ini menyuburkan benih cinta. Agar tapi rentetannya begini. Agar cinta itu semakin subur, maka ini sudah ada majelis rosoh. Yang pertama para ulama mengajarkan, berbanyaklah berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang berkualitas dengan menyadari bahwasanya kita lagi bersalawat kepada baginda Nabi. Seolah-olah Anda melihat wajah Nabi, seolah-olah Anda berdekat dengan Nabi. Anda waktu membaca salawat harus sadar bukan salawat yang diingat tasbih, bukan itu, atau angka bilangan tasbih. Anda membaca salawat seolah-olah Anda melihat baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika Anda membaca sanjungan nasyid tentang Nabi, kesempatan Anda untuk menghadirkan hayalan agar semakin tajam di mata Anda dan di hati Anda Rasulullah. Bukan sekedar rame-rame saja, bukan, harus ada tujuan. Dan para ulama membuat syair untuk jadikan bahan renungan. Agar kita merasakan syair itu indah. Maka indah itu enak dirasa, resep di hati. Maka para syair-syair yang ditulis oleh para ulama kemudian sudah begitu disenandungkan dengan nada-nada yang indah. Maka itu akan menjadi semakin kuat rasa kita rasakan. Nah, setelah itu membaca salawatnya khusyuk, seolah-olah kita melihat baginda Nabi. Kita seolah-olah membaca, apalagi kita hayati syair-syair yang dibacakan oleh para munsyidin. Kemudian kita membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salawat yang serius, yang khusyuk. Kalau Imam Muhammad Al-Baqir kalau disebut nama Nabi Muhammad wajahnya pucat. Disebut qala Rasulullah berubah wajahnya. Karena apa? Seolah-olah langsung diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hadir di hadapan matanya. Jadi gitu. Karena itu hakikat. Bagaimana? Karena begitu sangat cinta kepada Nabi, disebut nama Nabi Muhammad. Berbeda. Maka kami ingatkan di majelis mulia ini. Kalau Nabi kan mengingatkan, kalau ada orang menyebut namaku lalu tidak berselawat, maka dia golongan orang pelit kepadaku.
kepada Nabi kok pelit salawat kepada Nabi. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Maka di saat disebut nama baginda Nabi, hendaknya kita bergegas untuk berselawat. Dan selawat itu kan didahului apa? Didahului oleh saat sadar dan ingat kepada baginda Nabi. Makanya selawat kita hendaknya atas dasar kita ingat Rasulullah. Ada di saat nama beliau disebut. Di saat disebut nama beliau, hadirkan. Artinya harus Anda merasa, misalnya Anda lagi mengunyah makanan, berhenti sejenak demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tertentu. Nah, seperti itu. Kita mulai dari yang sederhana, Ibu Bapak. Solawat itu istimewa, solawat. Solawat bisa kita baca sendiri-sendiri. Bisa kita baca rame-rame. Ada yang mengatakan kalau baca rame-rame jadi gak boleh. Itu kan keanehan saja. Bahkan kalau kita cermati Al-Quran bunyinya malah sallu alaihi wasallimu taslim. Solawatlah kalian. Terjadi sendiri-sendiri boleh, rame-rame boleh. Cuma kalau sendiri biasanya malas, oke rame-rame. Dan kalau rame-rame ada banyak manfaatnya apa? Yang lupa pun jadi ingat. Kita kumandangkan suara dengan lantang. Yang tidur jadi terbangun bisa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah salawat yang serius. Kalau tadi majelis Rasul rotib itu zikirnya Rasulullah. Rotib itu rotibnya zikir Rasulullah, soalnya solawat. Rotib itu adalah yang bagi yang belum kenal rotib jangan sampai tidak. Rotib itu adalah satu zikir yang disusun oleh Imam Haddad rahimahullah taala, yang semuanya diambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang harus punya wirid dong. Yang tidak punya wirid namanya kirit. Tidak punya wirid namanya kera. Kera tidak pernah wiritan ya. Kalau Anda jarang wiritan, Anda kera. Jangan-jangan begitu. Tapi tidak, insya Allah baca wirid. Baca Rotibul Haddad. Beliau adalah Habibana Husain yang menyebarkan khususnya. Marak di akhir tahun dimulai dari, kalau kurang lebihnya adalah 13-14 tahun inilah. Masya Allah semakin masuk gebiar solawat dan gebiar rotib luar biasa. Masuk pelosok-pelosok. Nah, ini yang harus kita syukuri. Jadi membaca solawat bermacam-macam termasuk nasyid-nasyid. Dan diupayakan khusyuk. Itu untuk belajar untuk mengasah hati kita. Bukan hanya sekedar ramai. Bahkan di saat senang pun. Tadi kalau Habib Husain bilang tentang jangan sampai ada mau bermusuhan dan sebagainya. Kita punya manhaj. Nabi itu manhajnya manhaj indah. Jadi kita bersenang-senang di saat dengar nasyid dan sebagainya. Kegembiraan itu menghilangkan kebencian, kedengkian. Dan yang paling tidak disuka Nabi adalah kalau kita sama membenci umat Nabi Muhammad. Ada dengki dan dendam, itu musibah. Maka sehingga kadang-kadang waridat, satu hal yang sifatnya maknawi, rohani yang Allah hadirkan di saat kita lagi minum kopi bersama. Di saat kita minum teh bersama. Bukan di saat harus ngaji, enggak. Bersihkan hati daripada kedengkian, daripada kebencian kepada umat Nabi. Baik, kita kembali kepada sholawat tadi. Pastikan Anda punya kebiasaan membaca sholawat. Minimal sehari adalah 300 kali. Minimal. 100 di pagi hari, siang 100, sebelum tidur 100. Sholawatnya tolong yang khusyuk ya. Tidak belajar deh, latih khusyuk. Jadi Allah di saat disebut nama Nabi Muhammad. Dan bukan di saat itu saja. Kapan disebut nama Nabi Muhammad harus ada perubahan dalam diri Anda. Pastikan. Kalau lagi nyambel berhenti dulu sebentar. Lagi nyambel, lagi ngulak sambal ibu. Berhenti sejenak di saat dengar nama Nabi Muhammad disebut, lalu Anda bersalat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Nah, sholawat dulu ini. Kalau amalan langsung. Yang kedua adalah Anda sering membaca kisah-kisah tentang baginda Nabi. Maka harapan kami adalah maulid itu dibaca itu ada yang mensyarahi, menjelaskan supaya semakin resep di hati. Ya maulid kan ditulis dengan bahasa Arab, itu untuk orang Arab menarik sekali sambil mangguk-mangguk mereka karena faham. Tapi kita orang Jawa yang nggak faham yang begini saya mangguk-mangguk ya mangguk nggak ngerti. Berusaha untuk faham makna yang disebutkan. Oke lah kalau kita belum bisa faham tentang makna tersebut, kita berusaha untuk merenung, mengenali Nabi. Harus mengenal Nabi. Coba saja kalau kita hadirkan bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat mencintai umatnya. Ada satu kisah misalnya suatu ketika Siti Aisyah, Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha bersama baginda Nabi. Lalu baginda Nabi mendoakan Siti Aisyah. Begini bunyinya, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ma asarrat wa ma a'lanat.
Ya Allah, kata Rasulullah dalam panjatan doanya, ya Allah ampuni dosa Siti Aisyah yang lalu dan yang akan datang, baik dosa disembunyikan atau terang-terangan. Mendengar doa seperti itu Sayyidat Aisyah girangnya tidak kira-kira, begitu senangnya sampai begitu begini, tersenyum tertawa sampai senang, sampai dikatakan oleh perawi menjatuhkan kepalanya di lutut beliau sendiri saking senangnya. Lalu Rasulullah berkata, Aisyah, kau senang? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak senang dengan doamu itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Rasulullah, demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang setiap salat aku baca untuk umatku, bukan untukmu saja. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doakan kita agar kita diampuni. Cuman mungkin aneh bertama, bukankah doa Nabi pasti dikabul, tapi kenapa doanya kalau nyambung-nyambung dengan saya? Ketahuilah, doa Nabi akan dikabul kepada siapapun yang punya yang stop kontak apa? Copnya itu nyambung. Jadi kalau kita nyetrum nyambung, kita pasangkan, maka pasangkan diri Anda dengan Nabi agar nyambung doa Nabi. Doa Nabi untuk umatnya tidak, oh luar biasa. Itu adalah contohnya. Bagaimana Nabi sangat penuh kasih dengan umat. Mendoakan setiap saat. Kita sholawatnya setengah-setengah dengan Rasulullah. Ayo kita serius semuanya. Yang kedua tadi apa? Bagaimana kita membaca sejarah Rasulullah, baca sejarah Nabi. Kalau kita bisa membeli buku-buku yang bermacam-macam di rumah kita, nggak ada buku sejarah Nabi, hati-hati. Jangan-jangan memang kita tidak rindu kepada Nabi. Karena kalau orang itu mau tidak mau, Anda kalau kenal seorang tokoh, kemudian Anda senang dalam disiplin ilmu yang ditekuni oleh tokoh tersebut, Anda akan beli tentang sejarah tokoh tersebut. Yang ngerti tentang ilmu listrik, perlistrikan, pasti langsung beli mana Thomas Alva Edison, kan begitu ya? Yang ngerti tentang ini pasti cari. Bagaimana yang katanya mencintai Nabi Muhammad tidak punya sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah kami rekomendasikan buku-buku tentang Rasulullah yang berat-berat, seperti bukunya Abu Yazid Muhammad Malik Insan Kamil, atau bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang Asfiqih Sirah. Kalau masih ada punya kesempatan beli-beli, akan tapi saya kembalikan pada yang ringan-ringan yang sudah banyak dijual di pasar. Khulasat Nurul Yakin. Anda harus beli, punya ringan, muat 3.000, 20.000, 4.000. Sejarah singkat, paling tidak Anda baca. Karena apa? Setiap Anda membaca itu, otak Anda berjalan dengan Rasulullah. Ajib. Anda membaca sejarah, dan itu mempengaruhi perilaku Anda. Anda harus banyak istighfar deh kalau ternyata Anda tidak bisa mengatakan kata iya dari pertanyaan kami. Apakah sudah ada buku itu di rumah Anda? Kalau Anda belum bisa mengatakan iya, Anda istighfar banyak, 1000 kali dihukum istighfarnya. Habib Husin belum bisa menjawab. Apakah buku-buku itu sudah ada di rumah Anda? Nggak usah dijawab. Kalau belum ada, kayaknya harus banyak istighfar, sebanyak-banyaknya. Ngaku cinta Nabi tapi tidak pernah mempunyai sejarah baginda Nabi SAW. Lalu apa yang Anda cari di balik ini semuanya? Kalau masalah mengaku-ngaku Nabi mahal, bisa dijual. Orang jual Nabi itu ada, nama Nabi mahal. Coba kalau kita membuat majelis judulnya adalah pembenci Nabi, gak ada yang datang. Tapi di saat pakai gelar Nabi, pecinta Nabi, orang pada datang. Nabi mahal, makanya jangan dijual Nabi. Kita perlu serius dengan Rasulullah. Baca sejarah Nabi dengan kekhusyuan. Baca sejarah Nabi bukan kayak baca novel selesai. Tidak, baca lagi diulang-ulang. Sehingga bacaan yang pertama nancep dari sisi akhlak ini. Bacaan yang kedua, Anda baca bolak-balik 1000 kali, tentu akan Anda mendapatkan faedah baru. Baca sejarah Nabi sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Pakai buku yang kecil tadi. Khulasah itu ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Ringan aja deh. Anda kenali kekasihmu Nabi Muhammad SAW ya. Semakin Anda kenal Nabi, semakin Anda cinta kepada Nabi. Seperti pepatah Inggris kan berbunyi begini, gimana? Waiting Trisno itu bahasa waiting Trisno jalaran soko Kurino. Cuman ditulis waiting, kalau orang Inggris pikir bahasa Inggris. Waiting Trisno jalaran Klein. Waiting Trisno jalaran soko. Kalau Anda sering membaca Nabi, sanjungan Nabi, keistimewaan Nabi, mau tidak mau akan ke bawah hati Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus Anda hadirkan. Jadi serius deh. Pokoknya kita banyak nyesal deh hari ini. Permasalahan kita tuh hanya pandai ngaku-ngaku tok. Ngaku mah gampang. Kita sekarang bahasa kita rubah. Bukan ngaku Nabi, kita mencari cinta.
Kita ingin numbuhkan benih cinta, bukan ngaku. Kalau kaki, wah aku pencinta Nabi, enak banget ngaku. Ngaku ada bukti dong. Cinta itu ada kekuatan, adalah kekuatan di dalam hati yang akan menggerakkan anggota tubuh untuk yang dicintainya. Pandangannya pandangan Nabi, lihat penuh kasih, nggak pernah merendahkan orang. Lesannya lesan Nabi, nggak pernah mencaci, nggak pernah ngerasanin orang, nggak pernah gunjing orang. Tangannya begitu mudah menolong orang, karena sudah tangannya tangan Nabi. Baik, kita perlu membaca sejarah Nabi dengan serius. Ini yang sering dilupakan. Dan kayaknya kita harus segera ada gerakan-gerakan ya untuk mengenalkan orang kepada sejarah Nabi SAW. Dan buku sejarah Nabi pun waspada. Karena sebetulnya buku sejarah Nabi itu luar biasa, tapi kadang juga ditumpangi orang untuk menitipkan akidah sesat. Hati-hati, kalau Anda pengen beli buku sejarah Nabi, jangan asal beli buku. Tapi kami rekomendasikan ya, Anisan Kamil karena Abuya Said Muhammad Maliki, atau fikih sirahnya Dr. Putih sudah ada terjemahnya. Anda itu dulu deh, jangan banyak-banyak. Kemana-mana Anda cari itu. Karena kebetulan kalau fikih sirah itu ada dikasih di dalamnya adalah sisipan tentang masalah fikih. Kebetulan fikihnya fikih sesuai dengan fikih kita mazhab Syafi'i. Baik, kemudian masalah setelah sejarah Nabi yang Anda baca, Anda membiasakanlah, pastikan Anda membiasakan sadar bahwasanya yang diri kanan kita ini umat Nabi Muhammad. Ini mahal ini. Ibunda Anda jangan dilihat sebagai ibu saja, tapi Anda harus tahu itu adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Anda jangan dipandang sebagai istri yang telah melahirkan 5 anak itu saja. Akan tapi kita ilah istri Anda adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada hubungan dengan Nabi, ketahuilah emosi Anda akan mudah dikontrol. Anda akan marah, Anda ingat kalau itu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ingin zalim kepada adik Anda, ingin rebut warisnya, Anda tahu itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda akan menggunjing dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya, kalau Anda masih begitu mudah menggunjing dia, jangan-jangan Anda memang tidak sambung dengan Rasulullah. Maka majelis kita harus kita bebaskan dari gunjingan. Tidak boleh menggunjing siapapun, tidak boleh ngomongin kejelekan siapapun, karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kalau ada orang bersalah dari umat Nabi Muhammad, tugas kita untuk menolong mereka, bukan untuk menghinakan mereka. Membiasakan dengan Nabi. Jadi kita perlu setiap saat ini, kita harus sadar ini umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi. Semakin kuat khidmah kita, pelayanan kita kepada umat Nabi Muhammad, semakin kuat cinta kita. Sehingga para ulama mengatakan untuk menemukan cinta itu yang paling utama. Ini bahkan menyebut ini paling utama. Masalah sholawat itu akan bersama itu juga. Kalau sholawat itu enteng di kamar bisa, tapi ini langsung dengan umat Nabi. Urusan dengan tetangga bagaimana? Nabi sampai mengingatkan urusan tetangga dengan urusan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ajib tetangga. Nah, kalau sudah orang kesadarannya kepada hal ini kuat, bahwasanya ini adalah umat Nabi SAW, maka hidupnya akan indah. Coba, selagi ada kesadaran, kalau semakin cinta Nabi, semakin indah hidupnya. Semakin orang itu mencintai Rasulullah, pasti semakin indah hidupnya. Karena apa? Hiburannya banyak. Setiap ketemu orang umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi. Anda kalau mencintai seseorang dan dia melakukan kesalahan kepada Anda, cinta Anda menutupi kesalahannya. Putra Anda melakukan kesalahan, Anda marah sesaat, tidak akan Anda ingin membuangnya. Jika dia datang meminta maaf, sudah hilang kemarahan Anda. Begitu juga cinta kepada Nabi SAW. Kalau kuat cinta kita kepada Rasulullah, begitu mudah kita memaafkan umat Nabi SAW. Maka orang mengaku cinta Nabi ternyata miara dendam kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sudah mengancam bahwasanya dabba alaikum daul umami qablakum, akan merayap ya awas penyakit umat terdahulu. As-sahna wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Nah ini, benci dan permusuhan ini penyakit. Dikatakan wayal halikatu wala aqulu tahliku sya'ra lakin tahliku din. Kata Nabi, ada yang memangkas agama itu adalah kebencian, dendam, permusuhan di antara umat. Ini loh yang menjadikan agama ini seolah-olah nggak punya agama. Orang kalau sudah punya kebencian di hati sudah nggak pandang. Ada dendam di hati, naudzubillah. Biarpun katanya orang beragama,
menjadi seperti orang yang tidak beragama. Lah, apa yang menjadikan benci itu subur di hatinya? Karena tidak ada cinta kepada Nabi. Kalau ada cinta Nabi mah gampang memaafkan. Mudah memaafkan. Saya kisah Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu dihukum apa namanya? Disiksa oleh 3 generasi. Disiksa oleh 3 generasi. Sampai pernah berwasiat kalau aku mati nanti, tolong aku kubur ini apa? Sebagai saksi bahwasanya aku telah didolimi oleh 3 penguasa. Ini kan luar biasa, karena disiksa betul. Kemudian setelah itu ternyata dibebaskan dan selesai. Imam Ahmad selesai dia hukumannya. Kemudian datang daripada penguasa yang terakhir berkata, ya Imam Ahmad, kau masih marah? Pandang aku wahai Imam Ahmad. Setelah itu Imam Ahmad melihat, langsung berkata, demi Allah aku telah maafkan. Karena aku tahu bahwasanya engkau adalah, kalau aku rentet nasabmu ke atas, kau adalah putra daripada Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah SAW. Jadi dendam yang segitu panjang langsung hilang begitu saja karena ada sambung hati dengan Rasulullah SAW. Begitu gampangnya menghilangkan. Waktu tadi dibelenggu begini marah, tapi di saat melihat wajahnya bahwasanya kalau direntet nasabnya kepada Abbas ya, kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib paman dari Rasulullah SAW. Begitu mudah. Makanya kita perlu mendorong ini umat Nabi ini. Kita harus membiasakan umat Nabi. Allah indah, jadi biasakan. Kalau orang sudah biasa merasakan bahasanya Nabi hadir, Nabi ada di mudah. Kenapa kok kita miara dendam di hati kita? Kita dengan iblis. Nah, ya ini adalah membiasakan kita menyadari di kiri kanan kita ini adalah umat Nabi SAW. Sehingga begini loh, kalau Anda bersedekah uang 100.000, Anda bisa saja sedekah 100.000 untuk orang kaya, dapat pahala. Orang miskin dapat pahala. Tapi kalau Anda menyadari ini orang yang ya, ada hubungannya dengan Nabi SAW, ini umat Nabi, jadi Anda bersedekah karena Rasulullah SAW. Maka sekarang lakukan semua urusan Anda dengan sesama Anda, kepada istri, suami, anak, tidak hanya kepada anak. Tidak usah berkata begini, aku berkewajiban ini anakku. Tidak cukup sampai di situ. Anakku ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit berkata umat Nabi Muhammad. Kalau ini menjadi budaya di rumah kita, kalau ada orang marah lalu Anda ingatkan, saudaraku, Anda marah dengan umat Nabi Muhammad, akan mudah diredam. Baik, ini adalah pelajaran kita. Menyadari bahwa di kiri kanan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dendam mudah diredam, mudah dihilangkan. Ya, ilmu menghilangkan dendam ini ilmu berat. Orang bertakwa. Kalau disebutkan ya dalam satu kisah, ini kisah juga salah satu dari Imam Ahli Bait Nabi SAW, di kisah Imam Muhammad Al-Bakir juga dikisahkan bahwasanya tentang bagaimana hebatnya menghilangkan dendam orang-orang marah itu. Kalau sudah ini ceritanya, beliau itu lagi mendapatkan karunia seorang putra. Kemudian putranya itu kan lagi digendong masih masih merah begitu. Ada budaknya itu membawakan kambing guling. Kambing guling lagi dibawa begini, kesandung sama tikernya. Kambing guling yang panas jatuh ke bayi. Sampai bayinya meninggal dunia. Bagaimana kira-kira, marah atau tidak? Marah. Cuman tahu ini nggak sengaja dia. Nggak sengaja ini. Mau dimarahin, mau marah dia. Wajahnya marah. Rupanya budaknya, makanya kalau jadi budaknya orang baik itu enak, budaknya orang alim-alim. Budak ini membaca ayat Al-Quran. Wasari ila maghfiratin min rabbika wa jannatin bersegera masuk surga, disebutkan. Orang ahli surga adalah cirinya adalah orang bertakwa, yaitu wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Sayyidina Imam Muhammad langsung menahan amarah. Bahkan beliau berkata, dalam riwayat mengatakan, aku mendengar ayat ini berkali-kali, tapi aku belum pernah praktek. Sekarang aku akan praktek. Nahan amarah, bayangkan bayi. Wal kadhiminal ghaidha. Setelah dia menahan amarah, ternyata budaknya cerdas itu melanjutkan ayatnya. Wal afina 'anin nasi.
Dan orang hebat ahli surga mudah memaafkan kepada orang. Kemudian semula yang beliau adalah dengan kesedihan lalu tersenyum dan berkata, engkau aku maafkan. Setelah memaafkan ayat dilanjutkan, Allah yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kemudian setelah itu apa? Imam Muhammad berkata, engkau aku merdekakan. Oh, ini memang kelas berat. Nggak mau menyakiti umat Nabi. Itu orang berkata itu kan zaman dulu. Oke, zaman akhir ya Habib Husin. Ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf punya kisah. Wali kutub yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mereka itu jaga beliau umat Nabi Muhammad. Wali. Suatu ketika beliau turun datang ke rumahnya jamaahnya. Bayangkan kalau datang ke rumah jamaahnya didatangi seorang wali besar, kutub, orang alim, girangnya kurang luar biasa. Girang luar senang ya Habib gini. Setelah itu pulang Habibnya, diantarkan sampai di mobil. Habibnya masuk mobil, dibukakan pintu, ditutupkan pintu. Sudah ya Habib, masih ditambah ngomong begini sampai Habibnya jalan. Habib jalan. Setelah beberapa meter, puluh meter, sekiranya tidak terlihat oleh tuan rumah, sang Habib berkata pada sopir, sopir minggir kau. Kenapa ya Habib? Jempolku kejepit pintu. Ya Habib, dibuka. Kenapa tidak ngomong boleh tadi ya Habib? Kalau aku tadi ngomong sekali saja, niscaya dia akan menyesal seumur hidup. Aku tidak mau nyakiti dia. Allah. Kalau Habib ngomong, aduh tanganku kejepit, nyesel seumur hidup itu. Kita itu orang besar begitu, kita dikit-dikit nyakiti orang. Itu beliau mengatakan jempolku kejepit saja nggak tega. Padahal ketahan. Bayangin, Anda mau coba, saya pernah kejepit pintu, Masya Allah. Ini kelas-kelas sudah. Cuman kayaknya bidah, tidak khayal. Karena begitu cintanya kepada umat Nabi, tidak mau menyakiti. Apa dasarnya Habib Abdul Qadir bisa begitu? Nggak mungkin. Kecuali karena kecintaan Nabi tadi. Karena ini umat Nabi. Dia menghormati aku karena aku ulamanya Nabi, aku cucu Nabi. Dia menghormati aku. Nggak mungkin aku sakiti. Allah. Lah kita ini gampang ngomong celekit. Sudah gitu ngabudi. Kalau kaos yang I love Rasulullah, spanduknya di rumah gede cinta Nabi. Kalau ngomong celekit. Lihat, ini sebuah kisah saja. Kita punya guru Habib Hasan Baharun. Akhlak. Kan biasanya makan di kamar gitu ya. Makan di kamar itu beliau bawa petis waktu itu. Saya tidak suka petis. Wah, petis memang mual, petis belum biasa. Cuman beliau memang hakim, orang bijak, tidak langsung ngomong. Setelah selesai agak lama, pokoknya di tempat yang berbeda ngomong, ente belajar makan petis. Jangan sampai ente ngecewakan orang di rumahnya orang, ente bilang nggak suka petis. Wah, belajar makan petis. Sampai kecanduan petis, Bib. Jangan dikirim petis setelah itu. Gara-gara ngomong begitu kirim petis satu truk nanti kan. Enggak. Akhirnya saya belajar makan petis pelan-pelan akhirnya. Akhirnya kok idah. Kalau ke rumahnya orang jangan repoti orang. Suka semuanya. Ya ini suka begitulah. Cuman ada juga seorang Habib di Pontianak itu cerita. Ya, bisa. Tidak tahu Habib Soleh Al-Haddad atau siapa gitu. Ceritanya bahwa datang ke kampung lah ini. Saking nyenengkan umat Nabi. Dikasih belut Habib Soleh atau siapa wallah alam, ini kembalikan bela sanadnya. Yang jelas seorang Habib yang soleh ke kampung dikasih belut, dia paling nggak bisa makan belut. Allah, belut cuma nyenengin, Masya Allah, senang. Pulang dibawain 3 timba belut. Nggak, maksudnya yuk kita nyenengin orang deh. Umat Nabi nggak akan bisa nahan dijepit jempolnya kalau bukan karena ada cinta Nabi. Sekarang istri nggak ngapa-ngapain, dia amuk. Sudah gitu ngaku cinta Nabi, kerjanya keliling maulidan, maulid gombal itu orang. Kalau Anda sedang dengan Nabi, tentu Anda semakin lembut dengan istri, hai para suami. Kalau Anda memang cinta Nabi, kau akan semakin penuh pengabdian wahai istri kepada suamimu. Mana bukti cinta Nabi hanya di lisan saja, di kaos gede bib spanduk I love Rasulullah, love gombal. Perlu bukti. Ayo, bagaimana engkau dengan istrimu wahai para suami, yang engkau dengan suamimu wahai para istri, engkau dengan pembantu di rumahmu. Yang Sayyidina Anas berkata, beliau pembantu Rasulullah berkata, semenjak aku mengabdi kepada Nabi belasan tahun, Nabi tidak pernah marah kepadaku, tidak pernah mengatakan kerjakan ini wahai Anas dan jangan kerjakan. Jadi Nabi itu punya pembantu namanya Sayyidina Anas. Nabi tidak pernah mengatakan Anas kerjakan itu atau jangan kerjakan itu. Kalau kami merenung,
Bukan sekedar karena baiknya Nabi saja. Ya karena Sayyidina Anasnya juga memang dididik Nabi peka. Sekarang orang nggak peka kan bikin pusing. Artinya begitulah baginda Nabi SAW, ya akhlak yang diajarkan. Jadi kecintaan Nabi itu menjadikan orang bertahan. Dan masih banyak kisah-kisah para solehin demi kecintaan pada Rasulullah dia bertahan. Pokoknya itu saja, ini suamiku umat Nabi Muhammad, istriku umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita membiasakan yang demikian itu akan semakin indah hidup kita dengan Rasulullah. Jadi setiap saat kita dengan Rasulullah, maulid Nabi bukan hanya sekedar kebiar seperti ini tahunan. Setiap saat harus di rumah kita hadirkan Nabi bersama istri kita, Nabi bersama suami kita, Nabi bersama pembantu kita. Lihat Nabi berkata, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukan golongan kami orang yang belum bisa menghormati yang lebih tua. Itu pembantumu memang, tapi kalau lebih tua darimu kau harus hormati dia. Hai hamba Allah, apa sih salahnya berkata lembut kepada Mbak, mohon maaf tolong ambilin air putih. Pakai kalimat lembut aja kok susah. Katanya umat Nabi. Apa sih salahnya Anda tambah cantik wahai ibu kalau Anda dengan kelembutan itu? Anda tambah ganteng dengan pembantu yang sudah sepuh. Kalau sudah urusannya dengan Nabi istimewa, mulia, jangan diremeh, jangan dianggap remeh. Biarpun dia pembantu di rumah kita, bisa saja dia sangat dekat dengan Nabi. Kedekatan dengan Nabi itu yang menjadi mulia. Baik, inilah karena waktu, Masya Allah, kita akan sambung dengan pertemuan yang akan datang. Paling tidak ini yang terakhir tadi. Ayo kita menyadari semua di kiri kanan kita itu adalah urusannya dengan Nabi SAW, ya. Kemudian penutup, kalau Anda punya marah dan dendam kepada seseorang, Anda segera hapus. Khawatir Anda mendendam dengan umat Nabi SAW. Biarpun salahnya, wah ndak karu-karuan, selagi urusan pribadi gampang deh, maafkan dia, enteng deh, maafin. Masya Allah, hujan berkahan insya Allah. Ibu ya, para bapak, ada orang berbuat salah pada kita maafin. Urusan pribadi, kalau urusan agama jarang dong. Urusan agama kita harus marah. Urusan pribadi, aku dicaci, aku diolok, hakku diambil dan seterusnya, kita maafkan dia. Jangan dendam kepada siapapun. Ingat dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ada kabar gembira nanti di padang mahsyar, nanti akan diseru. Para pecinta-pecinta ini, pecinta Nabi yang hidupnya saling mencintai, akan dipanggil oleh Allah, ainal mutahabu Nabi Jalali. Siapa yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai dendam tadi. Tentunya ini semua karena Allah dan karena Rasulullah, hidupnya indah dengan cinta, dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ainal mutahabu Nabi Jalali. Mana orang hidup dengan cinta, kemudian serta merta orang itu berkumpul, Anda berkumpul, kita berkumpul insyaallah. Amin. Setelah itu apa? Diperintahkan. Setelah berkumpul itu diperintahkan menuju surga. Tentunya disuruh minum air telaga Nabi. Siapapun yang minum telaga tersebut tidak akan haus lamanya. Kemudian disuruh meluncur ke surga. Bayangkan, meluncur ke surga seperti kilat. Kalau saya bayangkan kisah ini, nggak bisa dendam setelah itu. Sebab orang yang dendam itu diizinkan oleh Allah. Kau dendam, kau marah dengan musuhmu, kau didolimi dulu, balas tuh. Sampai ayam jago pun yang pernah mematok ayam jago yang lainnya dengan dolim, diizinkan bangkit untuk membalas dendam, kemudian mati lagi. Kalau manusia urusan, kau diganggu oleh orang, itu balas tuh orangnya, akhirnya Anda sibuk membalas. Di saat Anda sibuk membalas, ternyata seruan sudah dikumandangkan. Wahai orang yang hidupnya dengan memaafkan dan cinta, segera meluncur ke surga. Kita lagi ribut balas dendam, ternyata orang rombongan ahli surga sudah menuju surga. Kita ketinggalan. Mulai detik itu saya menghayati mana ini, sudah deh, siapapun yang pernah berbuat salah kepada saya maafin deh. Saya tidak mau ketinggalan deh, pokoknya aku maafin deh. Anda nyaci saya, ngambil duit saya, pokoknya saya maafin deh. Yang belum dan yang akan datang, saya tidak mau urusan deh. Pokoknya saya pengen luncur bersama rombongan yang saling mencintai karena Allah. Siap ibu memaafkan umat Nabi? Para bapak, harus belajar kita. Jangan hanya ngaku-ngaku cinta Nabi SAW. Kita mumpung ada para habaib, para guru-guru mulia, kita akan muqaddimai dengan munajat. Setelah itu ditutup oleh beliau-beliau doanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah.
Kami berkumpul di tempat ini karena kami rindu untuk berkumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga nanti. Maka kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan, pertemukan jasad kami saat ini ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami dalam acara ini, maka pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami saat ini seperti Engkau mudahkan ya Allah lisan kami berucap cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka mudahkan hati kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang menciptakan lisan kami adalah Engkau, dan yang menciptakan hati kami adalah Engkau. Yang menguasai lisan kami adalah Engkau, dan yang menguasai hati kami adalah Engkau ya Allah. Seperti Engkau mudahkan lisan kami berucap cinta, mudahkan hati kami mencintai ya Allah, agar cinta kami tidak hanya di lisan kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mencintai Nabi kecuali Kau izinkan untuk mencintai kekasih-Mu ya Allah. Maka izinkan kami mencintai, berikan kepada kami cinta yang sesungguhnya, dan cintakan kami kepada semua yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengabdi umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak rela jika Kau hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni, ampuni, ampuni ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika kami mendengki seseorang dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad karena kesuksesannya, maka kami mohon tambahkan kesuksesannya karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan hilangkan dengki di hati kami. Dan jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami, maka kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin hidup dengan dengki dan benci serta dendam ya Allah. Kami ingin hidup dengan cinta ya Allah, cinta kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mereka datang ke tempat ini karena rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim. Zalim dengan lisan kami, zalim dengan perilaku kami ya Allah. Kami takut jika kami berbuat zalim kepada satu dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, menjadi sebab kami tidak dilihat oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim. Kadang di antara kami terlena lupa, kadang zalim dengan saudaranya, zalim dengan saudara bapaknya, zalim dengan anaknya ya Allah. Mereka lupa kalau itu kekasih-Mu, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah, zalim kepada pasangan kami ya Allah, zalim kepada anak, jauhkan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada suami istri yang saling sering cekcok, berselisih faham, saling bermusuhan, sering ribut ya Allah, maka kami mohon ya Allah, pertemukan hati mereka dalam cinta karena-Mu dan karena kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan Kau kurangi sedikit pun cinta itu ya Allah. Kami takut kurang mengabdi kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami ada yang sering bermusuhan, berselisih faham, jadikan mereka saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Mereka penyambung hati umat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Makmurkan majlis mereka ya Allah, makmurkan majlis mereka, makmurkan pesantren mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka untuk mendukung perjuangan ini ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini, jauhkan dari perselisihan, persengketaan ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, dan jauhkan kami dari fitnah, difitnah dan menfitnah. Kami mohon ya Allah,
yang ada di sini, yang menyaksikan acara ini, ya Allah yang mendengar suara ini, kami mohon ya Allah ampuni kami semua ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami untuk membayar hutang kami. Dan kami mohon berkailah pesantren ini, berkailah yang wakaf, berkailah yang membangun, berkailah yang berjuang di dalamnya, berkailah semua ya Allah yang ada di tempat ini ya Allah, baik para guru, para murid dan para donatur, para semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini ya Allah hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jaga guru kami semua ini, khusus Habibana Husin dan yang lain ya Allah, pecinta-pecinta beliau, pendukung-pendukung beliau, Ramai Makhrus dan semuanya Habib. Ya Allah jaga mereka dan jadikan kami dengan mereka selalu indah di dunia hingga di surga nanti. Mudahkan kami untuk berkhidmah kepada beliau-beliau ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk berkhidmah kepada beliau ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami rindu kelak ya Allah ingin bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah ampuni dosa kami dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tolong bisa diikuti perjalanan majlis beliau Habibana Husin Roso. Kalau bisa diingat jadwal-jadwalnya. Paling dekat di mana Habibana? Besok malam di Bandara Kediri. Habibana Husin Roso di Bandara Kediri, ini paling dekat besok malam insyaallah. Kemudian pengumuman selanjutnya masyaallah. Terima kasih jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jazak, kami haturkan kepada Sebentar, guru ya. mulia. Kita baca beberapa sholawat, setelah itu kita qiyam, ditutup dengan doa, selesai begitu ya. Biar dibimbing Habib Husin, ikut Habib Husin sebentar, ikut beliau. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu hujannya reda, nggih Bu nggih. Keburu kondur mboten ta? Khusus mboten. Kersa sholawatan nggih, mau sholawat Jibril nggih. Sing wingking-wingking napa mau setuwo yo. Kersane suasana di tempat ini, di Al-Bahjah ini, di Pingka ini gemuruh dengan suara sholawat. Setuwo yo mau sing banter mau sholawat Jibril. Kalau izin kalian Bu Yahya, nyalakan lampu boleh. Silakan nyalakan lampu semuanya. HP ini dikai sholawatan. Biasanya ndelok konten-konten wong nang YouTube niku kadang-kadang judulnya napa ceramah-ceramah tapi iklannya gambari wong ora karuan. Ayo HP ini digunakan untuk sholawatan, untuk ibadah. Bismillah, nyalakan semuanya lampunya, ayo. Bismillah, kita baca sholawat Jibril, nanti ada munajat dari Ibu Yahya. Ayo semuanya, nyalakan. Bismillah, bismillah. Semuanya yang belakang, biar kelihatan semuanya. Diangkat semuanya, yang belakang, paling belakang. Paling belakang sendiri, ayo. Bismillah, diangkat, tinggi-tinggi. Semuanya. Ayo. Tak dongakne ganti HP anyar, supaya HP insyaallah. Saya nyalakan. Ayo semuanya yang belakang, samping-samping semuanya, ayo nyalakan. Bismillah. Kalau perlu nangis kita malam hari ini, rindu dengan Rasulullah SAW.
Bismillah, ayo semuanya. Yang di belakang juga ikut, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi yang keras. Ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Yang keras, kurang keras. Ya Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Ya Habibullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wali. Ya Rasulullah. Anta misbahus suduri. Semuanya yang keras. Sallallahu. Nyalakan lampunya semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Semuanya. Sallallahu Alam. Yang belakang diangkat lampunya. Ya Rasulullah. Sallallahu. Ya
dosa kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Terus Bang. Dosa mata kami ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, haram dengan mata kami. Jika Engkau menghancurkan mata kami karena dosa-dosa kami sudah sangat cukup ya Allah. Terlalu sering mata kami melihat yang haram, haram di jalan, haram di handphone kami, haram di laptop kami ya Allah. Kami sering melihat yang haram. Sudah cukup jika Engkau menghancurkan mata kami dengan dosa itu, akan tapi kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami sadar dengan dosa mata kami menjadi sebab kami tidak bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka ampuni dosa mata kami dan jauhkan kami dari melihat yang haram ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah meninggalkan haram itu ya Allah. Godaan hari ini teramat besar ya Allah. Sehingga mata ini susah kami jaga saat ini. Dari mata itulah syahwat kami bangkit, dan mata itulah kami bermaksiat ya Allah. Kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan mata ini ya Allah. Kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan mata ini dari melihat yang haram. Jauhkan mata ini dari melihat yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, rumah kami jadikan rumah yang disenangi kekasih-Mu Nabi Muhammad. Televisi di rumah kami kadang kami putar sesuatu yang dimurkai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Malam ini kami mau insaf, mau sadar ya Allah, kami tidak akan memutar televisi kecuali yang diridhai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak akan membuka handphone kami kecuali yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika kami sering melanggar, ampuni dan mudahkan kami meninggalkan kejelekan itu ya Allah. Kami ingin dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi salam, Habibi salam
Masya Allah. Majelis bulan depan di sini seperti biasa. Pokoknya diingat ibu bapak setiap Rabu awal bulan. Rabu malam Kamis awal bulan, insya Allah. Biidznillah. Pengumuman ibu yang merasa ibu-ibu tentunya bapak-bapak nggak apa. Tapi bapak punya istri, besok ada maulid ibu-ibu, maulid muslimah. Di mana tempatnya, Bah? Di sini. Dengan Umi, dengan istri Umi Fairuz. Maulid muslimah besok pagi jam 7 sampai selesai. Di sini tempatnya. Ibu yang merasa ibu-ibu besok datang. Kecuali ibu-ibu sudah berubah jadi bapak-bapak. Bapak-bapak nggak usah datang, tapi nganterin tok. Kalau mau nanti minum kopi di sebelah sana, kita minggir nanti, ya. Makasih banyak semuanya, insyaallah. Besok pagi maulid ibu-ibu, maulid muslimah. Di sini tempatnya, insyaallah. Hah? Masya Allah, buang sampah. Akan mohon ini majelisnya baginda Nabi, tolong jangan ninggalin sampah. Disakui dibawa sampai ke tempat sampah. Sehingga kita meninggalkan sampah, tempat sampah tetap bersih tempatnya. Ada sampah di bawah, semuanya masing-masing bawah. Jangan ninggalin, malu dengan baginda Nabi. Nabi mengajarkan kebersihan, jangan ninggalkan kita sampah di tempat mulia semacam ini. Cukup bawa acara? Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, demikian serangkaian acara Maulid Akbar pada tahun ini. Semoga dengan wasilah acara Maulid Akbar ini menambah rindu dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kelak kita akan berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya Nur Aziz Dan Agung Wirakusuma selaku pembawa acara beserta kru bertugas mengucapkan syukron jazilan kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara Maulid Akbar ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur yang panjang serta sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa kembali di Maulid Akbar satu hati di Al-Bahjah yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.